Silakan duduk kembali Yesus sekalian. Puji Tuhan. Tahun ini kita percaya ini adalah tahun kebangkitan, the year of revival. Tuhan sanggup membangkitkan baik ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, bahkan kebangunan rohani dalam hidup kita, serta pekerjaan dan pelayanan kita. Yang percaya dia Tuhan yang membangkitkan, sama-sama katakan amin. Nah, saudara sekalian, untuk kita bisa alami kebangkitan, bulan ini kita banyak belajar, subtema kita adalah in love again. Bagaimana kita kembali jatuh cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ekspresi cinta yang benar. Tidak cukup hanya saudara rindu mencintai Tuhan dan sesama, tetapi Tuhan mau dari cinta yang di hati mulai memancar sampai ke jiwa kita, sampai ke akal budi kita, ke akal atau logika kita, dan sampai ke kekuatan kita. Itulah cinta yang harus kita ekspresikan dengan benar. Minggu lalu saya sampaikan buang cinta yang posesif. Ada orang cinta tapi posesif sekali. Dia ingin mengatur, dia ingin mengontrol dan membatasi yang dicintainya. Jelas itu sesuatu cinta yang salah. Dan mari kita belajar, kita boleh menyadari bahwa semua yang kita cintai adalah titipan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua, tinggalkan cinta yang impulsif. Cinta yang tergantung dari mood kita, perasaan kita. Euforia, kadang-kadang cinta meledak-ledak, kadang-kadang mulai bosan. So sekalian, itu adalah cinta yang tidak benar. Tuhan mau agar kita cinta bukan hanya karena perasaan, namun karena komitmen kita. Walaupun perasaan kita mungkin bosan, namun tetap kita berkomitmen. Aku mau cinta keluarga, aku mau cinta Tuhan, dan cinta apa yang harus aku cintai. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita sudah belajar hindari cinta yang komersil. Jangan kau mencintai Tuhan dan sesama hanya mau dapat keuntungan, tetapi temukan sebuah kebahagiaan saat kita memberi dan berkorban karena kita cinta. Dan bagi saudara yang minggu lalu Anda belum mendengar khotbah yang saya sampaikan, Anda bisa lihat di YouTube channel kita Bethany Miracle Center dengan file dengan judul Ekspresi Cinta yang Benar. Dan sekarang saudara, kita akan lanjut lebih dalam lagi. Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Yesus. Maka Paulus adalah orang yang membawa Injil ke Korintus. Dan begitu banyak orang-orang Korintus yang dari menyembah berhala, mereka akhirnya boleh percaya Yesus. Dan dalam surat penggembalaan Paulus kepada jemaat Korintus, apa yang terjadi? Mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat 11 sampai ayat 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Lihat, ternyata ada hati yang luas, ada hati yang sempit. Ucapkan bersama saya, hati yang luas. 2, 3. Kata bersama saya, hati yang sempit. Nah, ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, apa? Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ucapkan 2, 3. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Di sini Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus yang dicintai Tuhan, dan Paulus mencintai sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak rohani. Dan Paulus berkata bahwa hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Paulus dengan rekan-rekan hamba Tuhan mengasihi jemaat Korintus. Bahkan dia berkata, bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Ada sebuah space atau ruangan yang cukup luas karena cinta kepada jemaat Korintus.
Namun sayangnya dikatakan, dan bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Rupanya orang-orang Korintus, saudaraku, hatinya sempit, tidak tersedia ruang yang cukup luas untuk mengasihi Paulus dan mengasihi rekan-rekan hamba Tuhan yang telah membawa mereka kepada Yesus. Lihat ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik. Cinta itu nggak bisa cuma satu arah. Cinta itu harus dua arah. Kata bersama saya, cinta harus dua arah. 2, 3. Nah, supaya timbal balik, ada timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Tahukah Anda bahwa cinta kepada Tuhan dan sesama membutuhkan ruang atau space yang cukup luas di dalam hidup kita? Saudara sekalian, Paulus mengingatkan dan mengajar jemaat Korintus agar mereka menyediakan ruang cinta yang cukup bagi Paulus dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, kita akan belajar hari ini, saudaraku, bahwa kita membutuhkan agar kita menyediakan ruangan, space bagi cinta kepada Tuhan dan sesama. Tema khotbah saya hari ini adalah Room for Love. Ruang bagi cinta. Ayo ucapkan bersama saya, ruang bagi cinta. 2, 3, ruang bagi cinta. Nah, dalam hubungan cinta harus ada timbal balik. Masing-masing pihak yang mencintai harus menyediakan ruang yang cukup luas di hati dan di hidup mereka bagi cinta. Percayalah, di hati Tuhan ada space yang cukup besar. Betapa dia cinta saya dan cinta saudara. Siapa percaya kita dicintai Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Oh, ada yang tidak percaya? Saudara yang percaya dicintai Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ucapkan bersama saya dicintai Tuhan. Lebih keras, saya dicintai Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Tuhan memberikan cintanya buat kita, namun kalau kita hanya sempit hati kita untuk mencintai Tuhan, kita hanya menyediakan ruang yang sempit, maka itu belum timbal balik. Tuhan rindu supaya Anda membuka hati lebar-lebar, menyediakan ruangan yang cukup besar untuk mencintai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin selama ini engkau terlalu sibuk, mungkin selama ini saudara menggunakan hal-hal yang lain lebih penting daripada Tuhan. Hari ini kalau saudara mau mengasihi Tuhan, sediakan ruang bagi cinta. Dan percayalah, hidup kita akan dahsyat. Yang setuju katakan. Sama juga suami istri harus sama-sama menyediakan ruang bagi cinta. Nah, saudara sekalian, orang tua dan anak juga. Anak dan orang tua. Nah, kalau sampai ada hanya ruang yang sempit, bahkan sudah nggak ada ruangan lagi bagi cinta, maka yang ada adalah kekecewaan. Yang ada adalah sebuah bentuk kejenuhan. Hari ini Tuhan mau agar kita menyediakan ruang bagi cinta. Nah, digambarkan oleh Raja Salomo bahwa rumah yang baik itu adalah rumah yang tersedia kamar-kamar yang cukup. Ada space yang cukup untuk saudaraku diisi dengan cinta. Tahukah Anda bahwa rumah yang baik itu bukan bicara rumah yang mewah dulu atau rumah yang indah dulu. Kenapa? Karena walaupun mewah dan indah, namun ternyata terlalu sempit. Nggak ada ruangan yang cukup untuk kita bergerak. Maka semuanya juga belum baik. Nah, rumah yang baik adalah rumah yang ada ruangan-ruangan yang cukup untuk kita beraktivitas. Hal yang sama juga dengan cinta. Lihat Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ayat 4, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Ucapkan bersama saya, kamar-kamar diisi. Jadi ada ruangan kamar-kamar yang cukup untuk apa? Diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dan ini berbicara tentang yaitu cinta. Lihat dalam NCV version. It takes wisdom to have a good family. Ternyata nggak cuma bicara tentang membangun rumah secara fisik,
Tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga, keluarga yang baik dikatakan membutuhkan hikmat. And it takes understanding to make it strong. Untuk membuat jadi kuat, keluarga kita kuat, maka perlu sebuah pengertian. Ayat 4, it takes knowledge to fill a home with rare and beautiful treasures. Lihat, diperlukan sebuah knowledge, pengertian, pengetahuan untuk memenuhi rumah kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi hati kita dengan sesuatu kekayaan yang luar biasa dan langka. Saudaraku, hari ini Tuhan mau saudara menyediakan ruang di hati dan di hidup Anda yang cukup luas bagi cinta kepada Tuhan dan sesama kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, mari kita lihat. Tuhan Yesus juga pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Dan di situ kita lihat ada 4 kualitas hati. Ternyata orang yang pertama, gambaran hatinya seperti jalan yang keras. Sehingga saat benih ditaburkan, apa yang terjadi? Dimakan burung dan hilang. Kualitas orang yang kedua, hatinya adalah berbatu-batu. Sehingga pada waktu ditabur benih, tumbuh sebentar. Namun tidak tahan karena panas terik, lalu mati. Yang ketiga adalah tanah hati yang banyak semak durinya. Bertumbuh sebentar, namun karena ketusuk dengan duri-duri, maka mati. Namun kualitas hati yang keempat, tanah yang subur, yang cukup luas, yang tersedia bagi apa? Benih itu bisa tertanam, bisa bertumbuh, dan bisa berbuah lebat. Dan percayalah saudara sekalian, bahwa benih ini bukan hanya bicara tentang benih firman, tapi ingat bahwa Yesus sang firman adalah Allah sumber kasih. Dan ini juga berbicara kalau saudara mau supaya benar-benar cintamu sama Tuhan, cintamu sama keluarga makin bertumbuh dan berbuah lebat, maka diperlukan hidup kita ruangan yang cukup luas seperti tanah yang subur, sehingga setiap apapun benih cinta bertumbuh dengan luar biasa. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa yang mau menyediakan ruang bagi cinta? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau menyediakan ruang bagi cinta. 2, 3. Nah, saudaraku, kita akan belajar ruang bagi cinta yang harus ada dan kita sediakan itu apa? Yang pertama, sediakan ruang bagi kepercayaan. Provide room for trust. Sediakan ruang bagi kepercayaan. Tahukah Anda, cinta tanpa kepercayaan adalah malapetaka. Sebaliknya, cinta membutuhkan ruang bagi kepercayaan. Saudara lihat bahwa cinta tanpa kepercayaan ibarat mobil tanpa bahan bakar. Tidak akan bisa bergerak, tidak bisa maju ke depan. Nah, berapa banyak hari-hari ini anak Tuhan yang berkata aku cinta Yesus, tapi saudaraku nggak ada kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, rohaninya macet. Melewati masa-masa sulit, dia meragukan Tuhan. Dia berkata Tuhan pilih kasih. Dan dia mulai curiga dengan Tuhan. Menganggap Tuhan kejam. Dengar baik-baik. Selama kita tidak memberi ruang kepercayaan kepada Tuhan, maka hidup kita nggak pernah maju. Sama juga dalam sebuah pernikahan. Saya mau tanya, siapa mau tahun ini dan selanjutnya pernikahan kita, keluarga kita jadi lebih baik lagi? Yang mau lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya harus memberi ruang kepercayaan. 2, 3. Nah, kalau suami istri sudah nggak ada trust, yang ada curiga, yang ada nggak percaya, lihat, pernikahan itu tidak akan maju. Sebaliknya, kita harus memberikan ruang kepercayaan, di mana kita harus mempercayai mereka yang kita cintai. Ayo, bagi saudara yang datang dengan pasangan Anda, bukan dengan orang lain loh ya. Pasangan Anda, suami istri, coba pandang-pandangan. Jangan lihat istrinya orang lain. Jangan lihat suaminya orang lain. Tanya begini, apakah kamu bisa aku percaya? Nah, kok cuman senyum-senyum saudaraku? Ada yang cuman begini.
Kayaknya terlalu banyak dikecewakan itu. Mari kita belajar walaupun kita pernah dikecewakan, mari kita memberikan kepercayaan. Ayo ucapkan bersama saya mau memberi ruang kepercayaan. 2, 3. Nah kalau Anda betul-betul memberi kepercayaan, ayo sekarang suami-suami, semua PIN ATM Anda beritahu istri. Semua password dan semua yang Anda simpan selama ini beritahu istri. Ada istri yang memang terkenal sangat pandai cari uang. Sampai suaminya berkata, aduh Pak, istri saya Pak pandai cari uang. Loh kok kamu mengeluh? Iya Pak, saya simpan di mana aja mesti ketemu Pak. Nah Anda tahu saudara sekalian, mari kita belajar. Harus ada kepercayaan. Nah kalau istri udah gak percaya sama suami gak percaya sama istri, istrinya curiga, istrinya cemburu. Waduh, itu pernikahan gak akan maju. Sebaliknya kita juga harus bisa dipercayai oleh mereka yang mencintai kita. Katakan bersama saya harus bisa dipercayai. 2, 3. Nah pertanyaannya, saudara sudah enggak kita dipercaya oleh Tuhan? Dengan berkat yang ada sekarang. Apakah Anda sudah menggunakan untuk kemuliaan Tuhan? Dengan waktu saudara yang Tuhan beri. Dengan kepercayaan talenta. Kelebihan, saudaraku, semua apa yang kehebatan yang Anda beri, sudahkah Anda menggunakan untuk Tuhan yang kau cintai? Nah, ada banyak orang bilang begini, kenapa ya Tuhan gak percaya saya banyak berkat? Kenapa ya Tuhan gak percaya saya lebih lagi? Saudara gak usah tanya, kenapa Tuhan gak mempercayai saya? Tanya saja, gimana saya bisa dipercaya? Saudaraku, ketika kita bisa dipercaya, apa yang terjadi? Lihat Amsal 28 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya, apa? Mendapat sedikit berkat. Betul? Enggak. Mendapat apa? Banyak berkat. Ulang lagi. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya, moga-moga mendapat banyak berkat. Enggak. Tapi apa? Mendapat. Pasti tidak? Pasti. Karena ini hukum. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Terus, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, namun gak bisa dipercaya, tidak akan luput dari hukuman. The trustworthy person will get a rich reward. Orang yang bisa dipercaya akan mendapatkan kekayaan itu sebagai upah, sebagai reward. Jadi saudaraku, lihat kemari. Kalau pernikahan kita bisa dipercaya, saling percaya, lalu juga dipercaya oleh Tuhan. Percaya deh, saudara gak akan pernah kekurangan berkat. Cuman amennya sedikit. Saudara kalau kita benar-benar bisa saling percaya dan dipercaya Tuhan, kita gak akan pernah kekurangan berkat. Ingat loh ya, berkat gak cuma bicara soal uang. Berkat kebahagiaan. Wow, akan ada banyak berkat yang namanya sukacita. Berkat damai sejahtera. Tambah lama menikah, tambah happy. Sehingga ada yang amin. Ini kayaknya tambah lama nikah, tambah bosen nih. Tambah lama nikah, tambah bahagia. Suami istri yang datang coba pandang-pandangan, tambah bahagia enggak kita? Loh kok enggak berani mandang? Cuman begini aja. Kayak sudah putus asa. Percaya masih ada cinta yang memberi pengharapan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Belajarlah untuk mempercayai. Dan bisa dipercaya. Dan arti bisa dipercaya adalah melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan benar di dalam segala sesuatu. Kepercayaan harus kita jalankan terus secara konsisten. Enggak cuma dulu kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh pasangan kita. Oleh sesama, oleh orang lain. Namun saudaraku, hari ini dan selanjutnya kita harus tetap bisa dipercaya. Saudaraku, mari sediakan ruang bagi kepercayaan. Dan kalau Anda terus bisa dipercaya, percayalah kita akan nikmati banyak kelimpahan. Kita akan nikmati banyak yang namanya kekayaan rohani yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, ruang bagi cinta yang harus ada kita sediakan adalah apa? Sediakan ruang, waktu, dan komunikasi. Provide room of time and communication. Sediakan ruang waktu dan komunikasi.
Kenapa? Karena waktu dan komunikasi adalah dua sisi mata uang cinta. Saya ulang lagi. Waktu dan komunikasi adalah dua sisi mata uang bagi cinta. Satu kali ada seorang ayah, di mana istrinya sudah meninggal, dan ayah ini sekian lama tinggal bersama putri satu-satunya yang dicintai. Putrinya ini sudah tinggal serumah dengan ayahnya, dan putrinya belum menikah. Putrinya kerja untuk membiayai kebutuhan sang ayah. Dan mereka punya kebiasaan, setelah sang putri pulang kerja sampai di rumah, maka mereka akan dinner, makan malam bersama. Dan setelah itu mereka akan ngobrol-ngobrol, cerita. Dan ternyata itu dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Namun satu kali, sang ayah sedih. Kenapa? Karena malam itu ketika mereka lagi makan malam, sang anak putri itu dengan cepat-cepat tergesa-gesa untuk menyelesaikan makan malamnya. Lalu berkata pada ayahnya, "Ya, sorry ya, aku masih banyak kerjaan. Aku harus kerjakan di kamarku." Lalu kemudian dia masuk ke kamar, dia pintu kamarnya ditutup. Sehingga ayahnya selesai makan, dia sendirian. Dan lebih sedih lagi ternyata itu enggak cuma sendiri satu hari, tapi hari demi hari sampai beberapa minggu. Dan itu ayahnya sangat sedih, merasa kesepian. Rupanya satu kali ketika sang ayah ulang tahun, ada surprise hadiah yang diberikan oleh putri yang mencintai sang ayah. Waktu dibuka, ternyata ayahnya kaget. Sebuah baju sulaman yang dibuat oleh putrinya sendiri. Dan baju ini bagus sekali, warnanya, gambarnya seperti yang ayahnya suka. Lalu kemudian sang putri berkata, "Happy birthday papa. Ya, ini adalah hasil karyaku sendiri. Minta maaf ya, selama beberapa bulan ini waktu kita kurang. Saya sering kali masuk ke kamar, sebenarnya ya saya sedang menyulam hadiah terbaik buat ayah." Ayahnya nangis dan berkata, "Terima kasih anakku, ini hadiah yang terbaik." Namun ayah tidak cukup bahagia hanya terima hadiah. Loh, kenapa ya? Lain kali kalau ayah mau ulang tahun, kamu jangan sibuk carikan atau buat hadiah, tapi mengorbankan waktu kita bersama. Mengorbankan waktu untuk kita ngobrol bersama. Karena bagi ayah itu yang jauh lebih penting. Dan anaknya kaget. Ternyata niat baik, ternyata tidak cukup. Karena sang ayah rindu. Ada waktu dan juga ada waktu berkomunikasi antara ayah dan sang anak. Saudara, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita juga punya waktu dan kita siap ngobrol dengan ayah surgawi kita, yaitu Tuhan? Ataukah selama ini kita cuma sibuk tiap hari dengan kerja, dengan yang lain-lain. Lalu kita berkata, "Sorry, saya nggak punya waktu." Bahkan yang sedih ada beberapa orang, saya tanya, "Loh, kamu kok nggak kebaktian hari Minggu?" "Aduh, sorry pendeta, saya kerja overtime. Tapi kan pendeta tahu saya kerja lebih lama lagi supaya saya makin dapat banyak berkat. Nanti kan perpuluhan saya tambah besar." Lalu saya tanya, "Maksudmu gimana?" "Ya, saya walaupun nggak ke gereja, tapi saya tetap perpuluhan kok kepada teman-teman saya." Saudara, waktu saya dengar itu, langsung saya berkata, "Sorry, apa kamu pikir Tuhan lebih perlu uangmu, persembahanmu, daripada kehadiran waktu yang kau berikan buat dia?" Kalau pagi ini, saudara berikan waktumu bagi Tuhan, engkau ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, ini menyenangkan hati Tuhan. Memberi persembahan baik. Namun apakah saudara berkata, "Oh, hadiah lebih penting daripada waktu kita"? Hari ini saudaraku, jangan kau pernah berkata lagi, "Sorry ya, gak ada waktu, aku sibuk. Gak ada waktu lagi bagi keluarga, gak ada waktu lagi." Saudaraku, bagi Tuhan, percaya deh, semua orang sibuk. Dan tanda orang sukses selalu sibuk. Udah ada yang amin. Tanda orang sukses selalu sibuk. 2, 3. Saudaraku, namun di tengah kesibukan kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita,
memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi keluarga kita. Ada banyak orang cari alasan, aduh sorry ya, saya ke gereja selalu terlambat. Loh, kalau memang tahu cari parkir sulit, kalau tahu ternyata macet, kenapa kita tidak datang lebih pagi? Tadi pagi ada jemaat yang tinggalnya jauh sekali, sekitar 1,5 jam dari gereja ini. Tapi dia datang tidak terlambat. Saya tanya, istri saya juga tanya, jam berapa kamu berangkat dari rumah? Jam 5:30 pagi. Bayangin, kenapa? Karena dia sediakan waktu dan juga komunikasi bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan sampai kita yang tinggal cuma 10 menit dari gereja. Malah terlambat. Nah, hari ini mari kita belajar. Jangan terus beralasan kita kurang waktu. Tapi semua waktu harus kita sediakan bagi yang kita cintai. Kenapa? Karena waktu berbicara prioritas dan juga memberi perhatian. Orang kalau mementingkan Tuhan, mementingkan ibadah, mementingkan pelayanan, mementingkan keluarga, sesibuk apapun dia siap korbankan yang lain demi yang dicintai. Siapa cinta Tuhan dan keluarga? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Juga ruang komunikasi. Komunikasi itu yang sehat harus 2 arah. Komunikasi yang terbaik itu bukan cuma mau didengar, tapi juga mau mendengar. Saudaraku, komunikasi yang baik akan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi. Dan kita belajar hari ini, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan nggak cuma mau didengar oleh Tuhan. Mari kita lihat, kadang-kadang kita doa gini. Waduh, doa udah diberondong dengan semua daftar permintaan. Ini Tuhan, berkati ini, tolong ini, beri aku ini. Begitu selesai, langsung amin. Bapak itu mau ngomong. Dan mari kita belajar sekarang. Nggak cuma Anda mau didengar Tuhan. Tapi kita juga mau mendengar suara Tuhan. Siapa rindu mendengar suara Sang Allah yang mengasihi kita? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Izinkan dia mengoreksi kita. Izinkan dia menyatakan, mengekspresikan cintanya buat kita. Termasuk juga suami istri. Jangan cuma mau didengar, tapi harus belajar mau mendengar. Dan amin. Orang tua nggak cuma mau didengar anak, tapi juga mau mendengar anak. Katakan amin. Nah, kita harus belajar peka terhadap setiap kebutuhan orang-orang yang kita cintai dalam berkomunikasi. Percayalah, tiap orang itu unik. Ayo katakan bersama saya, setiap orang unik. 2, 3. Nah, kita harus belajar kenal. Saudara punya 3 anak. Tiap anak percayalah bahasa cintanya, bahasa gaya komunikasinya beda-beda. Iya Pak ya? Nah saudara, pasangan Anda juga beda dengan saudara. Makanya belajar paham. Nah gini, ibu-ibu, para wanita. Ajak ngobrol suami, ajak ngobrol pria. Jangan waktu perutnya kosong. Tunggu sampai perutnya penuh. Dan amin. Para wanita, para istri. Kalau Anda sodori suami Anda dengan tagihan waktu dia lapar. Yang ada Anda dicakar-cakar. Suami itu, pria itu kasih makan dulu. Perutnya kenyang. Tagihan muncul. Dia cuma ketawa-ketawa, tanda tangan langsung keluar. Betul bapak-bapak? Kok ada yang amin? Wanita itu makhluk halus. Kalau ngajak ngobrol sama wanita, ngajak ngobrol sama istri, kita harus tahu kebutuhan wanita. Wanita itu suka curhat. Betul para wanita? Ini kok gak ada wanita yang amin sih? Ini kayaknya wanita perkasa semua. Wanita itu butuh tempat curhat. Makanya kalau dia gak dapat tempat curhat dengan pasangannya, dia curcol. Curhat colongan. Makanya nanti di sosial medianya dia bisa curhat sama sembarangan orang. Nah gini, Pak, para pria, dengar baik-baik. Halo pria, halo. Izinkan makhluk halus itu curhat. Karena kalau dia belum curhat, nggak bisa tidur. Menderita dia. Biarkan istri Anda curhat, cerita.
Dan maaf ya, kita pria-pria kadang-kadang, alah cuman gini-gini itu diceritain. Sepele-sepele, alamak. Saudara, apa yang kau anggap gak penting, ternyata bagi makhluk halus itu penting sekali. Iya Pak, ya Ibu, halo? Dibela kok gak amin sih. Betul gak? Oh terima kasih Tuhan Yesus. Pastor Lukas bisa menyampaikan suara Tuhan hari ini. Nah, saudaraku, kadang-kadang memang gak penting-penting. Tapi biarkan istri Anda, wanita itu, makhluk halus itu curhat. Ya cerita begini. Ya kan, nanti kadang-kadang sudah tambah tua, diulang lagi. Percayalah, maaf ya, ada anak muda ngomong sama saya gini, wah kenapa ya papa saya, mama saya ceritanya tambah tua, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Percayalah anak muda, nanti kalau engkau tua, kembali engkau yang akan ulang-ulang cerita. Dulu papa waktu muda, pak sudah 10 kali diulang-ulang pak. Percaya nanti saudara akan tiba waktunya. Gini ya, kalau Anda sudah mulai ada tanda-tanda, mau ngomong itu tiba-tiba stuck lupa. Itu tanda-tanda Anda mulai tua. Loh ya Pak ya, mau ngomong loh namanya orang tuh, loh siapa? Kayaknya tahu tapi namanya kok lupa. Nah itu tanda-tanda Anda mulai tua. Oke? Nah kadang-kadang orang tua itu ngulang. Karena memang memorinya tambah lama tambah lupa. Nah gini bapak-bapak, pria-pria dengar baik-baik. Izinkan makhluk halus itu curhat. Jangan kasih solusi. Karena itu memang wanita tidak butuh solusi. Berkali-kali istri saya berkata, sudahlah Pak diem, jangan khotbah. Sama aku, loh kenapa? Karena kalau saya ngomong selalu dia tahu. Sangat terangkai, 1, 2, 3. 3 poin, 4 poin. Kenapa? Karena saya akan langsung beri solusi. 1, 2, 3. Dia bilang, sudah. Dan saya mulai nyadari, wanita tidak perlu solusi. Wanita perlu telinga dan mata. Oh masa sih? Tambah seru dia. Dan setelah itu, dia bisa tidur nyenyak. Yang curhat lega. Tempat curhatnya, yang gak bisa tidur. Tapi itulah seni komunikasi. Kita dengan Tuhan juga sama. Tuhan itu kadang-kadang saudara coba bisa bayangin ya. Saudara, Tuhan itu kan terima doa tiap detik, tiap menit dari seluruh manusia di seluruh dunia. Bayangin saudara, Tuhan itu apa enggak? Bosan. Enggak, Tuhan cuma ya terus. Nah kita juga harus belajar sama. Kita harus sediakan waktu dan komunikasi. Percayalah, komunikasi yang baik menyelesaikan semua masalah. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, ruang bagi cinta yang harus ada. Sediakan ruang bagi kesempatan. Provide room for opportunity. Saudara sekalian, jika Tuhan saja memberi kita kesempatan, maka kita juga harus menyediakan ruang kesempatan bagi Tuhan dan orang-orang yang kita cintai. Apa saja ruang kesempatan yang harus kita sediakan? A. Kesempatan bagi ide dan kreativitas. Saudara, kita mungkin orang pandai. Tapi percayalah, kita akan jadi makin pandai saat kita mau belajar mendengar ide dan kreativitas orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, mungkin Anda punya banyak pengalaman. Tetapi terkadang saat kita mendengar anak kita punya ide, usulan, maka kita jadi lebih berpengalaman. Memang tidak semua usulan, tidak semua ide harus kita langsung terima. Namun dalam hidup ini, dalam hubungan cinta, izinkan ada kesempatan bagi ide dan kreativitas. Termasuk Roh Kudus. Saudara, kalau Anda mau memuji, nyembah Tuhan pribadi, tanya sama Tuhan, hari ini Bapak lagi pingin aku nyanyi lagu apa? Enggak semaunya kita sendiri, pokoknya aku mau nyanyi lagu ini. Tapi begitu Anda bisa nyanyi menyembah Tuhan persis yang Bapak suka, Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda. Hadiratnya akan mengalir dengan ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesempatan bagi kesalahan. Room for mistake. Saudara, nggak ada orang sempurna. Kalau kita saja sering buat kesalahan, dan Tuhan saja memberi kesempatan bagi kesalahan kita,
Kenapa kita tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang kita cintai saat mereka berbuat salah? Loh, kan nggak bisa gitu Pak Lukas. Saya maunya pokoknya dia begini. Bener, idealisnya begitu. Come on, kita saja sering buat salah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sering banyak buat salah. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya sering buat salah. Dan di situ saya perlu ruang bagi kesalahan. Dan pasangan kita juga sama. Anak-anak kita juga sama. Teman-teman saudara juga sama. Mereka bisa buat kesalahan. Bahkan hamba Tuhan pun juga sama. Bisa buat kesalahan. Bahkan teman pelayanan pun juga sama. Bos Anda juga, karyawan Anda. Dan mari kita belajar. Berikan kesempatan bagi kesalahan. Berikutnya, kesempatan bagi pengampunan. Simon itu tanya sama Tuhan. Tuhan, berapa kalikah aku harus ngampuni? 7 kalikah? Ini artinya gini. Simon Petrus sudah menyediakan ruang pengampunan hanya 7 kali. Dan itu dianggap sudah besar. Namun dia kaget jawaban Yesus, bukan. Berapa kali? 70 kali 7 kali. My God. Jadi ruang pengampunan yang kita harus sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikir. Nah, itulah kasih sejati. Hai anak muda, kalau engkau tidak memberi ruang pengampunan bagi orang tuamu yang memang tidak sempurna, engkau tidak akan pernah menikmati pemulihan dengan orang tua saudara. Ingat, Anda bisa memilih dengan nikah dengan siapa. Ingat, Anda bisa memilih tinggal di mana. Ingat, Anda bisa memilih mau kerja di mana. Namun kita tidak pernah bisa memilih kita lahir dari orang tua yang mana. Percayalah, seburuk-buruknya orang tua kita, mereka adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan beri buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terkadang kita sebagai orang tua capek. Dengan anak-anak kita mungkin buat jengkel. Dengan teman kita, sahabat kita, ipar kita. Atau mungkin suatu bos kita atau karyawan kita. Tapi kita belajar. Berikan kesempatan bagi pengampunan. Kalau Tuhan saja mengampuni kita, kenapa kita tidak ampuni? D. Yang terakhir, kesempatan bagi pertobatan. Saudara, kita harus berani memberi kesempatan bagi mereka yang kita cintai saat mereka bertobat. Mungkin belum waktunya mereka bertobat. Jangan kau benci. Doakan. Kasih. Dan Tuhan mengajar saya untuk akhirnya dari perumpamaan tentang anak yang terhilang. Saudara lihat bagaimana sang ayah itu disakiti, dikhianati oleh anaknya, dimanfaatkan. Ayahnya masih hidup tapi sudah diminta warisan. Biasanya warisan baru diberi setelah orang tua itu mati. Tapi lihat, sang ayah punya ruang kesempatan yang cukup luas bagi anak-anaknya. Dia ampuni, dia beri ruang kesempatan bagi bertobat. Sehingga sampai waktu anak itu bertobat, bapaknya punya ruang kesempatan yang luar biasa. Dia peluk anaknya, dia ampuni, bahkan dia pulihkan anaknya. Sampai akhirnya dia jadi anak yang kembali dicintai dengan luar biasa. Yang menarik begini, saudara, kalau Anda baca dalam perumpamaan Yesus itu, sang ayah yang penuh dengan ruang kesempatan pengampunan, gak pernah bangkrut. Padahal sudah dikeruk kekayaannya oleh anak-anaknya. Warisan sudah diambil. Namun saat anak bungsu itu bangkrut, di negeri jauh aja dia dengar, di rumah bapakku banyak makanan. Di rumah bapakku banyak pegawainya. Percaya, ketika engkau punya hati yang cukup luas untuk mengampuni, bagi orang bertobat, saudara enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia Tuhan yang akan terus memberkati kita dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, dalam pelayanan, saya belajar banyak. Terkadang ada orang meninggalkan kita. Ada orang salah mengerti dengan kita. Ada orang kemudian suatu mengecewakan, mengkhianati kita. Tapi kita belajar seperti Bapak itu. Dia sediakan ruang yang cukup bagi pengampunan. Dia sediakan ruang yang cukup kesempatan bagi orang bertobat. Sehingga Tuhan ajarkan saya. Belajar untuk ngampuni, tidak pernah mau membenci. Sehingga saat orang itu dipulihkan Tuhan. Dan saat kembali, kita harus punya tangan yang cukup luas untuk menerima dan memeluk mereka
yang alami pemulihan. Dan percayalah, saat kita punya kesempatan cukup luas untuk mengampuni bagi mereka yang bertobat, hidup kita pun juga akan nikmati yang terbaik daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah dan haleluya. Kesimpulannya, cinta sejati artinya kita mau menyediakan ruang yang cukup bagi mereka yang kita cintai. Sediakan ruangan yang cukup. Seperti Paulus berkata, buka hatimu lebar-lebar. Karena kita harus sediakan ruang yang cukup luas bagi Tuhan dan sesama. Ruang bagi cinta yang harus ada. Yang pertama, sediakan ruang bagi kepercayaan. Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Mempercayai orang-orang yang kita cintai. Walaupun kita pernah dikecewakan, dikhianati. Namun juga jadilah orang yang bisa dipercayai. Belajarlah untuk bisa dipercayai. Karena hukumnya siapa bisa dipercaya, dia akan mendapat banyak berkat. Yang kedua, sediakan ruang waktu dan komunikasi. Jangan sampai yang lain-lain menggantikan waktu dan komunikasi bagi Tuhan dan orang-orang yang kita cintai. Saudara, saya terakhir banyak mengalami sebuah perenungan. Dan saya mau terus bertobat, berubah. Keluarga saya sempat berkata, dulu papa terlalu sibuk pelayanan. Kurang waktu bagi keluarga. Sehingga akhirnya saya mulai perbaiki. Saya mulai lakukan pembenahan. Sehingga akhirnya saya komitmen sejak selesai pandemi ini. Kalau saya pelayanan ke Indonesia, dulu sebelum pandemi bisa 4 minggu, 5 minggu. Sekarang maksimal 2 minggu kalau kami berangkat sendiri. Dan saudaraku, isi saya, anak-anak saya happy. Dan mereka berkata, papa boleh khotbah di YouTube setiap hari. Asal tetap di Philadelphia. Dan mari kita belajar. Kita semua pernah buat salah. Tapi mari kita sediakan waktu dan komunikasi. Bagi keluarga dan bagi juga Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, sediakan ruang bagi kesempatan. Kesempatan untuk mengampuni. Kesempatan bagi ide dan kreativitas. Kesempatan bagi saudaraku, orang-orang yang bertobat. Siapa mau menyediakan ruang yang cukup luas bagi cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Yang mau lambaikan saudara, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo berdiri bersama-sama.